Perkenalkan, nama saya Rena Alfonzi, NPM 18230017 dari BCKR 4A. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS materi pemanduan bakat. Yang pertama itu tentang kelompok saya. Judulnya macam-macam latihan fisik, dan sudah didiskusikan sama teman-teman. Kesimpulannya adalah selain berguna untuk meningkatkan kesegaran jasmani, latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan atlet untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Atlet yang memiliki tingkat kesegaran jasmani yang baik akan terhindar dari kemungkinan cedera yang biasanya bering terjadi jika seseorang melakukan kerja fisik yang berat. Kurangnya daya tahan, kelenturan, persendian, kekuatan otot, dan kelincahan merupakan penyebab utama timbulnya cedera olahraga. Hal ini disebabkan program latihan kondisi fisik yang dilakukan seorang tidak sempurna sebelum dia terjun mengikuti pertandingan atau melaksanakan kegiatan fisik yang lebih berat. Sarannya, untuk setiap atlet yang keimpuan di bidang olahraga diharapkan agar bisa meningkatkan kondisi fisik masing-masing, sehingga dalam suatu pertandingan tidak mengalami kelelahan ataupun cedera pada saat latihan. Di era yang kaya akan teknologi dan pengertian dan pemahaman dalam peningkatan fisik, perlu meningkatkan mutu gizi juga. Setiap pelatih dalam setiap bidang olahraga harusnya mengertikan, memahami cara peningkatan kualitas fisik atlet, dan bukan hanya fisik saja yang harus dimengerti oleh seseorang. Pelatih tetapi juga tentang kebutuhan gizi setiap atlet harus diperhatikan oleh setiap pelatih, agar kedepannya para pelatih dapat menciptakan atlet yang mempunyai kualitas fisik bagus dan sehat. Maka dari itu, latihan fisik harus penting untuk cabang olahraga biar tidak mengalami cedera ringan. Sebelumnya harus melakukan latihan fisik. Soal kedua, ada dua faktor, yaitu pemanduan bakatnya. Mungkin dia memberikan pelatih yang kurang, mungkin tidak sesuai dengan kemampuan atlet tersebut, dan atlet tersebut tidak berlatih maksimal. Faktor kedua, dari atlet itu sendiri dalam melakukan latihan kurang sungguh-sungguh atau kurang maksimal, sehingga prestasi yang dia raih tidak maksimal, dan juga dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh sang pelatih sehingga dia tidak dapat prestasi. Soal ketiga, ada 4 macam. 1. Berpikir positif. Pertama-tama, jangan pernah meragukan akan kemampuan dirinya sendiri. Yang kedua, memastikan tubuh prima. Yang ketiga, hilangnya rasa gugup dengan bersantai atau berbincang dengan orang lain. Yang keempat, mendengarkan musik favorit. Soal keempat, pemanduan bakat talent identification adalah suatu upaya yang dilakukan secara sistematik untuk mengidentifikasi seorang yang berpotensi dalam olahraga, sehingga diperkirakan orang tersebut akan berhasil latihan dan dapat meraih prestasi puncak. Soal terakhir, yaitu soal kelima, tentang fase pemanasan, fase inti, dan fase pendinginan. Fase pemanasan ialah merupakan fase yang dimana dalam fase ini menggunakan gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan ialah merupakan gerakan yang banyak orang yang melaikan hingga mengakibatkan otot menjadi sakit, bahkan cedera, frustasi maupun tegang. Fase inti ialah merupakan fase yang dimana kita melakukan kegiatan senam irama yang harus dilakukan dengan teratur sesuai dengan jadwal atau tempo irama. Model gerakan pada fase ini ialah menyesuaikan gerakan yang ringan dengan gerakan pelan tanpa gerakan yang kuat.
fase pendinginan itu fase terakhir. Fase ini ialah merupakan fase yang dimana dalam fase ini menggunakan gerakan pendinginan. Gerakan pendinginan dalam fase ini harus tetap bergerak, tetapi tidak cukup pelan untuk membiarkan detak jantung menurun secara berangsur-angsur. Terima kasih. Soal UAS pemanduan bakat sudah aku jawab semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.